Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Manur Ayu Harahap. Di video kelima ini saya akan membahas tentang teori semiotika. Pengertian semiotika apabila dibahas secara etimologis. Kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Menurut Tinar Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Kristomi dan Yuwono, berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda atau psyche, fungsi tanda, dan produksi tanda. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Misalnya, dalam sebuah kemasan atau di gedung perusahaan terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai api. Konsep dasar dalam semiotika pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda, dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Yang pertama yaitu tanda. Menurut Saussure, tanda atau psyche ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama, tanda atau psyche adalah mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Penanda atau signifier adalah mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis atau dibaca. Dan yang ketiga yaitu petanda atau signified mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki ekstensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda atau signifier adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh petanda atau signifier. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Dalam kehidupan ini, terdapat banyak sekali tanda yang rata-rata diproduksi oleh manusia, antara lain tanda gerak atau isyarat, tanda verbal berupa ucapan kata, dan tanda nonverbal berupa bahasa tubuh. Tanda isyarat misalnya lambaian tangan yang berarti memanggil dan anggukan kepala yang berarti pernyataan setuju. Kemudian, tanda verbal yang berupa ucapan biasanya akan diimplementasikan melalui huruf atau angka.